Kembali disergap pemirsa, 3 hari hilang seorang ibu rumah tangga ditemukan tewas di sungai. Diduga korban terjatuh dari jembatan setinggi hampir 4 meter. Hilang 3 hari, jasad Sahruni, 45 tahun, seorang ibu rumah tangga warga Dusun Kasambik Elen, Desa Jurit Baru, Pringsela, ditemukan warga tewas di Sungai Sukatani. Temuan ini sempat mengejutkan warga. Polisi dibantu warga langsung mengevakuasi jasad korban dari aliran kali dan dibawa ke rumah duka. Hasil olah TKP tidak ditemukan adanya tanda kekerasan pada tubuh korban. Diduga korban tewas lebih dari 48 jam akibat terpleset dan jatuh dari jembatan setinggi 3,5 meter saat melintasi jembatan. Nah, sementara belum tersimpulkan, tetapi diperkirakan hanyut di kali. Dari olah TKP tadi? Dari olah TKP dapat dijelaskan dari keterangan dokter dan saksi-saksi tidak ditemukan tanda kekerasan. Pihak keluarga menolak korban diotopsi dan menerima kejadian ini sebagai musibah. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang melaporkan. Pemirsa, 2 bulan hilang seorang ibu dan balitanya tewas di galian pipa di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kedua korban ditemukan terbungkus plastik. Terakhir korban dijemput oleh seorang rekannya. Ayah dan ibu korban tak henti menangis setelah petugas lapor menyerahkan jenazah Astri Manafe 30 tahun dan anaknya Elma Cabe 1 tahun. Jasad kedua korban dikembalikan ke keluarga setelah hampir 1 bulan diotopsi. Kedua jasad ditemukan para pekerja proyek galian lubang pipa spam Kali Dendeng di kawasan Kisbaki Mautapen Kupang 30 Oktober lalu dengan kondisi terbungkus plastik. Keluarga meminta pelaku dihukum berat. Sebelum kejadian, seorang rekan menjemput kedua korban pada 27 Agustus lalu. Kasus cepat diungkap. Cepat diungkap. Dan dia harus diberikan hukuman yang setimpalnya. Kalau bisa hukuman mati. Pada kasus ini 24 saksi telah diperiksa. Ini akan bersinergi dan berkolaborasi untuk mengungkap lebih dalam lagi motif dan pelaku dari kejadian ini. Kasusnya dalam penyelidikan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni melaporkan. Pemirsa, kios penjual alat tulis kantor dan usaha fotokopi terbakar. Kebakaran ini diduga dipicu dari hubungan pendek arus listrik. Kebakaran depan stasiun kereta api. Kios penjual alat tulis kantor dan usaha fotokopi di Jalan Kartini Bawah, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Kepulan asap hitam putih tebal terlihat dari atas plafon kios. Petugas yang datang berhasil melokalisir api agar tidak menyebar. Diduga kebakaran ini dipicu dari hubungan pendek arus listrik. Tak ada korban dalam kejadian ini, petugas langsung memasang garis polisi untuk menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan melaporkan. Misal seorang residivis pencuri spesialis sarang burung walet babak belur dihajar massa. Pelaku kepergok saat beraksi mencuri sarang walet di gudang sarang burung walet milik warga. Maling walet ya? Iya, maling walet kan? AA, seorang residivis kasus pencurian, hanya bisa pasrah setelah aksinya mencuri sarang burung walet milik warga tertangkap basah. Pelaku pun babak belur dihakimi warga yang emosi. Kamera CCTV mendapati aksi pelaku bersama temannya saat menggasak sarang burung walet milik warga di Jalan Haji Ahmad Sampit. Pelaku sempat berupaya kabur melalui lubang yang mereka buat untuk bisa masuk ke dalam gudang sarang burung walet. Pelaku tertangkap sementara rekannya berhasil kabur. Pelaku yang sudah tak berdaya diserahkan ke petugas Polsek Ketapang. Dari pukul 1
salah satu pelaku sempat melarikan diri dan salah satunya dapat diamankan bersama barang bukti kurang lebih sekitar 9 on sarang burung walet. Dari pengakuan tersangka saat ini, dia mengaku sudah pernah 2 kali memasuki gedung yang sama. Pelaku bakal terancam 7 tahun penjara. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Nurmansah melaporkan. Mirsa, komplotan pencuri terekam kamera CCTV membawa kabur sebuah mobil dari halaman rumah warga setelah merusak kunci pagar. Agar tidak terdengar oleh pemiliknya, pelaku membawa kabur mobil dengan didorong. Komplotan pencuri terekam CCTV berusaha masuk ke dalam rumah dengan merusak kunci pagar di Medan, Sumatera Utara. Pelaku berjumlah 4 orang datang dengan mengendarai mobil. 2 pelaku nekat merusak kunci pagar dengan alat pemotong dan membuka pagar. Seorang pelaku juga merusak CCTV yang terpasang di rumah korban. Tak ingin aksinya dicurigai, pelaku membawa kabur mobil korban dengan cara didorong. Aksi komplotan pencuri saat mendorong mobil ini sempat terekam CCTV di sisi lain rumah. Seorang pembantu rumah tangga baru mengetahui mobilnya hilang pada pagi hari. Mobil gerbang ini kok kayak terbuka gitu kan Pak. Jadi saya bilang sama ibu saya gini, Bu, itu pagarnya emang dibuka atau nggak dikunci gitu atau Bapak pergi gitu kan. Terus kata ibu, enggak dikunci katanya kan. Terus dilihat mobilnya ada nggak? Nggak ada. Korban telah melaporkan aksi pencurian ini ke polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan melaporkan. Mirsa, seorang ibu di kota Medan, Sumatera Utara menangis histeris mengetahui motornya hilang digasak oleh pencuri. Aksi pencurian ini terjadi di siang hari dan terekam oleh kamera CCTV. Wati, seorang ibu 50 tahun menangis histeris mengetahui motor satu-satunya yang dipunya untuk mengantar anaknya sekolah hilang digasak pencuri. Aksi pencurian terjadi di siang hari di kawasan Jalan Komodor Laut Yosudarso, kilometer 16, sempat terekam CCTV. Dari rekaman terlihat pelaku seorang pemuda yang diduga telah mengincar motor yang terparkir di pinggir jalan. Motor hilang saat digunakan anaknya bermain ke rumah temannya. Ya pulang sekolah singgah tempat kawan bentar. Dalam lah kami kan. Terus di dalam bentar. Bentar kami dalam keluar udah nggak ada. Udah nggak ada. Ya. Kalau dari CCTV kenal nggak orangnya? Nggak kenal ya? Nggak nampak pun. Korban bersama ibunya akan melaporkan kasus pencurian motor ini ke Polsek Medan Labuan, berharap motornya bisa segera ditemukan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Mirsa, sejumlah oknum Satpol PP diduga menganiaya pengamen saat melakukan penertiban anak jalanan dan pengamen. Aksi pemukulan sempat terekam oleh video amatir warga dan viral di media sosial. Video amatir ini memperlihatkan sejumlah anggota Satpol PP mengepung dan menganiaya seorang pengamen di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 3, Balikpapan, Kalimantan Timur. Aksi penganiayaan ini berlangsung di tengah jalan saat arus lintas kendaraan padat. Kejadian berawal saat Satpol PP melakukan giat rutin menertibkan anak jalanan, gelandang, dan pengemis di sejumlah titik rawan. Satpol PP berdalih, pemukulan dilakukan sebagai bentuk balasan karena pengamen memukul terlebih dahulu dan berupaya kabur saat terjaring razia. Sama teman-teman, jangan lari maksudnya, dia malah lari. Begitu ketangkap, dia dipegang 2 orang atau 3 orang ini, dia mengelak, kena lah teman kita tadi, kena mukanya. Dok, dan teman kita nggak mau 1-2 disikut gini ya, blok, itulah yang terjadi. Diketahui pengamen yang mengalami pemukulan ini kerap menjadi sasaran penertiban petugas.
Selanjutnya pelaku pengamen diserahkan ke Dinas Sosial Kota Balikpapan untuk diberikan pembinaan. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Rukmin Ajis melaporkan. Tak terima hanya 3 anak yang mendapat hak waris 2 kakak beradik di Boyolali, Jawa Tengah menggugat ibu kandungnya sendiri. Informasi lengkapnya hadir untuk Anda sesaat lagi, tetaplah di Sergap.